Baik, dalam konten sekarang ini ya, kami akan sedikit share cara menyambungkan keni khusus air panas ya ke pipa juga khusus air panas ya. Nah, di sini kita dibutuhkan beberapa alat. Contohnya ini 2 kunci Inggris ya. Lalu 1 tang lancip dan tentu ini pemotong pipanya ya. Jangan sampai dipotong dengan gergaji besi, nanti permukaan pipanya hasilnya tidak rapih gitu ya. Nah, di sini kami akan memberikan contoh untuk awalnya, yaitu memotong pipa yang contohnya pipanya sudah kurang rapi karena bekas potongan dari gergaji besi ya. Kita potong dulu dengan mempergunakan cutter seperti ini ya. Anggap sajalah pipa ini panjang sesuai kebutuhan di area yang akan dipasang instalasi air panas tersebut gitu ya. Nah, di sini pas kebetulan yang kami ulirkannya atau kita putarnya itu kan nggak mungkin lah kalau pipa panjang itu diputar gitu ya, seperti kayak gini. Nah, ini juga sebetulnya seharusnya ya pisaunya, nah seperti ini pisaunya yang diputar karena pipanya kan masih posisi panjang gitu ya. Jadi untuk memotongnya tuh terus saja diputar ya. Kalau kira-kira sudah enteng kita kuatkan lagi, putar lagi. Kalau kira-kira udah enteng kita putar lagi. Itu aja seterusnya sampai pipa ini putus gitu ya. Jangan sekaligus dikuatkan pisaunya ya, pelan-pelan saja. Nah, ini hasilnya ya. Tentu akan lebih rata daripada dipotong gergaji. Karena dampaknya kalau dipotong sama gergaji itu rawan bocor ya. Sangat rawan banget bocor ya, karena permukaannya tidak rata. Sebab di keni ini ada seal juga ya. Di ujung ini ada seal gitu. Jadi permukaan pipanya harus rata ya. Nah, selanjutnya untuk menyambungkan murnya kita masukkan. Lalu ini cincinnya juga kita masukkan ya ke pipa tersebut. Dan ini keninya kita masukkan, tetapi supaya ini karetnya tidak terdorong dari dudukannya atau dari tempatnya. Karena ini juga rawan bocor kalau seandainya karet ini kedorong dari tempat yang semestinya gitu ya. Nah, caranya supaya karet itu tidak kedorong, ini diperbesar dulu mempergunakan tang lancip. Ujungnya saja ya, yang penting agak sedikit melebar supaya si karet itu tidak lepas dari tempat yang semestinya. Nah, seperti ini. Udah tekan aja sekuatnya, setelah mentok ya dengan karet, dorong cincinnya, lalu murnya juga putar dulu pakai tangan. Setelah pakai tangan udah kuat, lalu dikuatkan mempergunakan kunci Inggris. Nah, posisi kunci Inggris terserah bagaimana nyamannya, yang penting mur tadi bisa dikuatkan gitu ya. Bisa dari depan atau bisa dari samping juga karena ini ada tempatnya kunci ya. Yang penting nyaman saja ketika menguatkan si murnya tersebut. Nah, di sini kita tinggal kuatkan dia punya murnya, nanti cincin di dalam itu ngejepit ke karet ya. Di sini jangan sampai kuat-kuat banget, jangan ya, sedang-sedang sajalah. Yang penting si karetnya itu benar-benar sudah merasa kejepit gitu ya. Ya mungkin kurang lebih sekitar 6 putaran lah, kurang lebih ya, setelah kuat dulu pakai tangan Pak, lalu dikuatkan pakai kunci Inggris ini kurang lebih sekitar 6 putaran ya. Nah, ini udah berasa ya, udah mulai agak berat ya. Kalau udah berat itu oke, udah stop. Jadi ini sudah bisa dipergunakan dan insya Allah dan alhamdulillah setiap kami memasangkan seperti ini sampai detik ini tidak ada yang mengalami kebocoran. Justru kami pernah menemukan kerjaan yang orang lain justru kami yang memperbaiki. Kalau itu sering menemukan karena saya perhatikan karet di dalamnya itu tersingkirkan saat awal pemasangan gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Nah, kalau ini contohnya pipa tersebut udah disesuaikan dengan kebutuhan berapa panjangnya. Tentu di ujungnya juga untuk ke unit water heaternya juga perlu keni drat dalam seperti ini juga gitu ya. Nah, ini yang kami beri contohkan untuk di dalam kamar mandi yang nantinya itu dipergunakan untuk keran mixer ya. Keran mixer itu salah satunya tentu yang sebelah kiri dari kita itu untuk instalasi air panas. Dan pemasangannya itu untuk yang sebelah kanan nanti air biasa. Nah, di sini kami mempergunakan keni yang ada kupingan seperti ini ya. Yang polos juga ada, tapi alangkah baiknya gunakan kalau ada tuh keni yang ada kupingannya seperti ini, yang biasa dipergunakan untuk pipa di luar. Nah, ini untuk ngebantu supaya nanti kupingan itu kejepit sama adukan, sehingga keni ini akan berdiri kokoh gitu, tidak saat masang dia punya keran mixer itu tidak berubah gitu ya. Kejepit dia punya kupingan keni ini sama semen waktu
pemasangan keramik gitu ya. Insya Allah ini bakalan kokoh karena kupingannya itu terjepit oleh adukan gitu ya, atau semen saat pemasangan keramik gitu ya. Nah, tampilannya nanti itu kan seperti ini. Kalau untuk penyambungan air biasa mungkin tidak perlu saya videokan, udah biasa lah itu di lemnya pakai lem PVC ya. Nah, nanti itu adanya posisinya seperti ini. Sebelah kiri dari kita ini air panas, sebelah kanan air biasa. Lalu permukaannya ini ya, permukaan dia punya keni itu baik yang panas maupun yang dingin diusahakan rata dengan permukaan keramik ya. Jangan sampai nongol dari permukaan keramik. Kalau agak ke dalam tebalnya keramik nggak jadi masalah ya. Hanya setebal keramik gitu. Jangan lewat juga, kalau toh ternyata terlalu dalam juga jangan gitu ya. Setidaknya lebih bagus itu kan rata dengan permukaan keramik gitu ya. Oke, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.